Temen-temen, pernah kebayang gak kalau ada ondel-ondel rambutnya penuh buah rambutan? Di alun-alun malah ketemu makhluk Jepang yang lehernya bisa panjang banget kayak antena? Waduh, ini kisah konyol banget sampai bikin warga teriak kabur aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua yang lagi nonton di rumah, di warung, atau lagi rebahan sambil ngemil keripik. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa pencet tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita gokil dari ondel-ondel berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan juga bisa ketawa bareng lewat kisah-kisah unik ini. Yuk teman-teman jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar biar makin berkah. Jangan lupa juga selalu bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa hidup kita jadi lebih tenang dan terarah. Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 64, Allah ngingetin kalau kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Pas banget sama cerita konyol ini, biar kita ingat jangan terlalu serius sama dunia, tapi tetap harus dekat sama Allah. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana aja, biar kita bisa silaturahmi walaupun lewat dunia maya. Dan jangan skip ya, tonton sampai selesai, karena di akhir nanti ada satu pertanyaan di deskripsi. Jawaban yang benar bakal dapat hadiah doa spesial di penutup. Di suatu sore yang ramai, tepatnya saat matahari baru saja condong ke barat dan cahayanya mulai memantul hangat di dinding-dinding rumah sekitar alun-alun, muncul sosok yang langsung bikin semua orang melongo, ondel-ondel Rojali. Dari kejauhan, orang-orang sebenarnya sudah bisa menebak kalau itu memang Rojali, karena badannya besar menjulang, wajahnya tegas dengan cat merah yang mencolok, dan langkahnya yang mantap seperti gendang hajatan yang ditabuh keras. Tapi sore itu ada yang berbeda. Sesuatu yang bikin anak-anak kecil sampai orang dewasa berhenti dari kesibukan mereka hanya untuk menonton. Rambut Rojali ternyata tidak seperti biasanya yang hanya hitam kusut dengan hiasan sederhana. Rambutnya sore itu menjelma jadi taman buah mini. Penuh dengan rambutan merah menyala yang bergelantungan di setiap helai. Bayangkan saja, rambut gondrong ondel-ondel yang biasanya kusut, kini berubah jadi mirip pohon rambutan yang sedang panen raya. Warna merah rambutan itu semakin menyala terkena cahaya lampu jalan dan sinar matahari yang hampir tenggelam, membuat rambut Rojali terlihat seperti lampu disko berjalan. Orang-orang langsung bereaksi spontan. Ada yang ngakak sambil tepuk tangan, karena merasa ini hal paling aneh yang pernah mereka lihat di alun-alun. Waduh, ondeleni kok kayak pohon rambutan ya, bro? Celetuk seorang anak muda yang lagi nongkrong sambil ngopi saset. Temennya menimpali, iyalah, kalau jatuh sebiji, lumayan buat buka puasa nanti. Komentar-komentar receh itu membuat suasana makin riuh. Anak-anak kecil malah lebih heboh. Mereka teriak-teriak kegirangan sambil menunjuk rambut Rojali, berharap bisa dapat rambutan gratis. Beberapa dari mereka bahkan sudah siapin kantong plastik bekas belanja buat ditadahin kalau tiba-tiba buah itu jatuh. Sementara itu, ada juga warga yang langsung ambil ponsel dan merekam setiap detik penampakan unik ini. Kamera-kamera HP Android berbagai merek mendadak mengarah ke Rojali, dengan flash menyala, seolah dia sedang di panggung konser besar. Beberapa orang berteriak, "Weh, viral iki, viral." Mereka sudah yakin besok atau bahkan malam itu juga, video ondel-ondel Rojali rambut-rambutan bakal seliweran di TikTok, Instagram, bahkan mungkin jadi meme di Twitter. Namun, gak semua orang langsung ketawa. Ada juga beberapa bapak-bapak yang berdiri di pinggir sambil geleng-geleng kepala. Mereka mikir, lah, ini ondel-ondel apa kebun buah berjalan sih? Tapi meski heran, tetap saja rasa ingin tahu mengalahkan logika. Mereka akhirnya ikutan nonton sambil nyengir-nyengir. Ada pula emak-emak yang justru kepikiran harga rambutan di pasar. Sambil liatin rambut Rojali, dia nyeletuk ke sebelahnya. Kalau ini beneran bisa dipetik, kita bisa hemat belanjaan. Bu, rambutan sekarung mahalnya udah kayak beli emas. Loh? Komentar itu bikin yang lain ketawa sampai perutnya sakit. Suasana makin rame karena ternyata di bawah kaki Rojali ada seekor rusa jinak. Rusa itu mondar-mandir dengan santai. Seakan-akan memang ditugasin jadi bodyguard atau satpam komplek. Lucunya, rusa itu sesekali berhenti dan menatap ke arah kerumunan. Kayak bilang, tenang woi, jangan rebutan. Rambut ini bukan buat dipetik. Anak-anak kecil makin seneng ngeliat rusa itu. Beberapa berusaha mendekat, tapi rusa dengan gaya sokcol langsung geser ke kiri kanan,
bikin mereka merasa kayak lagi main petak umpet. Orang-orang langsung nyeletuk. Wah, satpam pribadinya ondel-ondel, keren juga. Rusa lagi, bukan anjing. Kehadiran rusa ini makin bikin cerita sore itu jadi aneh tapi seru. Bayangin aja, biasanya satpam komplek paling cuma pakai seragam hijau tua sambil duduk di pos ronda. Tapi kali ini, satpamnya seekor rusa bertanduk gagah, jalan mondar-mandir kayak lagi patroli. Bahkan ada yang iseng bikin narasi kocak. Rojali itu bos besar, rambutnya kebon rambutan, dan ini rusa adalah manajernya. Orang-orang ketawa ngakak mendengar itu. Rojali sendiri terlihat santai. Dia berdiri gagah, sesekali goyangin kepala, bikin rambutan di rambutnya bergoyang ke kanan dan kiri. Setiap kali goyang, anak-anak teriak lebih keras. Ayo jatohin, jatohin, jatohin. Seolah sedang nonton acara dangdut koplo yang penontonnya request lagu. Rambut-rambutan itu bahkan sempat bikin orang kepikiran. Jangan-jangan Rojali ini punya usaha baru, mau jualan rambutan keliling tapi konsepnya dibikin heboh biar gampang viral. Beberapa pedagang kaki lima yang ada di alun-alun langsung nyari ide dadakan. Ada yang berteriak, es rambutan segar. Rambutnya ondel bisa diperas jadi jus. Tentu saja itu cuma guyonan, tapi cukup bikin suasana makin kocak. Anak-anak muda pun gak mau kalah. Mereka bikin story Instagram dengan caption, kalau buahnya manis, berarti ondel ini cocok jadi supplier buah ekspor. Kalau asem, ya tetap bisa jadi konten receh. Rojali sempat menoleh ke kanan, menatap sekumpulan pemuda yang lagi ngakak sambil ngopi saset. Rambut-rambutan di kepalanya berkilau, seperti lampu panggung yang siap konser. Seketika para pemuda itu teriak, "Wow, goyang ondel goyang." Mereka bersorak-sorai seolah lagi nonton artis dangdut. Dan anehnya, rusa di bawah juga ikut goyang-goyangin kepalanya, bikin suasana jadi kayak flash mob tak terencana. Beberapa wartawan lokal yang kebetulan lagi ada di sekitar situ, karena meliput acara pasar sore juga langsung bergegas mengambil kamera. Mereka merasa ini kejadian langka yang gak boleh kelewatan. Headline besok, ondel-ondel rambutan dan rusa satpam bikin geger kota, kata salah satu jurnalis sambil nyengir. Bahkan ada yang berencana bikin berita clickbait, ondel-ondel panen rambutan di kepalanya, bikin warga ngiler. Yang lebih konyol lagi, ada penjual balon keliling yang gak mau kalah eksis. Dia mendekat ke Rojali sambil nawarin balon berbentuk buah rambutan juga. Kalau buahnya gak bisa dipetik, belilah balonnya aja. Mirip kok, teriaknya. Penonton langsung ngakak guling-guling. Karena bayangin ondel-ondel dengan rambut-rambutan ditambah balon rambutan, suasana alun-alun makin absurd. Waktu terus berjalan, tapi perhatian orang-orang gak berkurang. Justru semakin banyak warga yang datang setelah mendengar kabar ada ondel-ondel rambut-rambutan di alun-alun. Jalanan sekitar mendadak macet kecil, motor-motor diparkir sembarangan, orang-orang tumplek-blek hanya untuk sekadar melihat pemandangan unik itu. Alun-alun yang biasanya sore ramai oleh pedagang cilok, es cendol, dan mainan anak, kali ini penuh oleh rasa penasaran masyarakat yang pengen tahu gimana bisa ada ondel-ondel gondrong buah rambutan plus satpam rusa. Dan di tengah semua keramaian itu, ada satu bapak tua yang tiba-tiba nyeletuk bijak. Wah, dunia emang makin aneh ya. Kalau dulu ondeleni serem, sekarang malah bisa bikin lapar orang kampung. Ucapannya sederhana, tapi langsung disambut tawa besar dari semua orang yang ada di situ. Singkatnya, sore itu alun-alun berubah jadi panggung hiburan gratis. Ada ondel-ondel Rojali dengan rambut-rambutan yang bikin orang ketawa, ada rusa jinak yang sok jadi satpam komplek, dan ada warga yang sibuk foto-foto, bikin konten, atau sekadar komentar receh. Suasana yang awalnya biasa saja, tiba-tiba jadi festival konyol yang bikin orang gak mau pulang cepat. Semua orang tahu, momen ini pasti bakal jadi cerita yang viral. Warga alun-alun sedang asik-asiknya bersorak, ketawa, dan sibuk berebut angle terbaik buat memfoto rambut-rambutan Rojali. Suasana udah kayak pasar malam. Rame, penuh tawa, campur bau cilok, sosis bakar, sama jagung rebus yang dijajakan pedagang keliling. Anak-anak kecil masih jingkrak-jingkrak teriak minta rambutan jatuh. Sementara bapak-bapak sibuk live streaming ke grup WhatsApp keluarga. Semuanya terlihat normal, bahkan terlalu riuh untuk ukuran sore. Tapi justru di saat paling ramai itulah sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Dari ujung alun-alun, perlahan kabut tipis muncul. Awalnya gak ada yang curiga,
Mereka pikir itu cuma asap bakaran sate atau asap knalpot motor yang lagi parkir. Tapi lama-kelamaan, kabut itu makin pekat dan nyebar ke tengah alun-alun. Udara yang tadi seger tiba-tiba berubah lembab, bikin bulu kuduk beberapa orang merinding tanpa tahu kenapa. Suara keramaian masih ada, tapi pelan-pelan berkurang, karena orang-orang mulai merasa ada yang janggal. Anak kecil yang tadinya berisik mendadak diam, nemplok ke lengan orang tuanya. Dan benar saja, dari balik kabut itu, muncullah sosok yang bikin alun-alun mendadak hening. Roku Rokubi. Ya, hantu perempuan dari Jepang, yang terkenal punya leher bisa memanjang kayak pipa ledeng bocor. Awalnya hanya terlihat wajah pucatnya. Matanya tajam, melirik ke kanan-kiri dengan pandangan menyeramkan, seakan bisa langsung menembus jiwa orang yang melihatnya. Mukanya pucat pasi seperti kain putih yang terlalu lama dijemur tanpa kena matahari, ditambah rambut panjang hitam berantakan yang menutupi sebagian pipinya. Pelan-pelan tubuhnya maju keluar dari kabut, langkahnya lambat tapi pasti, seakan memang sengaja bikin orang-orang tambah tegang. Beberapa orang langsung refleks bereaksi. Ada seorang pemuda yang lagi minum es teh di gelas plastik, tangannya gemetaran sampai akhirnya gelas itu jatuh, nyipratin baju temennya. Astagfirullah. Apaan tuh? Teriaknya dengan mata melotot. Temennya yang kena cipratan cuma bisa bengong sambil ngelap baju, tapi matanya juga terpaku ke arah sosok misterius itu. Seorang ibu yang lagi gendong anak langsung ngebut kabur ke arah parkiran, saking paniknya sandal jepitnya sampai copot satu. Anak muda lain bukannya kabur, malah buru-buru nyalain kamera HP, sambil ngomong, "Wah, konten nih, konten. Biarin aja horor, yang penting bisa viral." Sementara itu, beberapa pedagang juga kena imbas. Pedagang cilok yang tadinya sibuk ngaduk saus kacang tiba-tiba ngefreze, sendok di tangannya bergetar. Pedagang mainan yang jual balon karakter kartun mendadak salah ngomong ke pelanggan, gara-gara matanya terus ngikutin sosok Roku Rokubi. "Ini balon, bukan, itu lehernya kenapa panjang, Bu?" ucapnya terbata-bata. Pembeli yang lagi nawar balon ikut nengok, dan begitu sadar, langsung teriak, "Allahu Akbar." Sambil lari terbirit-birit ninggalin uang recehan di meja. Ketegangan makin meningkat ketika Roku Rokubi mulai memamerkan ciri khasnya. Perlahan tapi pasti, lehernya memanjang. Awalnya cuma beberapa senti, tapi dalam hitungan detik leher itu melar kayak sedotan plastik ditarik paksa. Mata warga makin melebar, ada yang refleks nutup mulut, ada yang langsung ambil sandal seolah mau dilempar, meski jelas-jelas gak mungkin ngaruh. Leher Roku Rokubi terus memanjang, naik ke atas melampaui tinggi tubuh manusia normal. Bayangannya jatuh di tanah, panjang melingkar-lingkar bikin orang makin merinding. Tapi bukannya semua kabur, justru suasananya campur aduk. Sebagian warga teriak histeris, sebagian lagi ngakak karena saking absurdnya. "Woi, itu kayak pipa PDAM bocor ketarik panjang banget." Celetuk seorang bapak sambil ngangkat tangan, masih berusaha tenang. Ada pula anak muda yang nyeletuk, "Ih, lehernya kayak charger HP yang murah, kalau ditarik jadi panjang banget." Komentar-komentar receh itu bikin beberapa orang yang tadinya tegang jadi ketawa di sela-sela ketakutan. Ondel-ondel Rojali tetap berdiri tegak, gak goyah sedikit pun. Rambut-rambutan di kepalanya bergoyang pelan kena angin malam. Dari wajahnya, seolah dia biasa aja, kayak lagi nonton orang pasang tenda di pasar malam. Di bawah, rusa jinaknya malah terlihat lebih tenang. Mondar-mandir kayak patroli seperti biasa. Sesekali berhenti dan menatap Roku Rokubi dengan mata tajam. Aneh banget, rusa itu sama sekali gak kaget. Seakan udah tahu kalau bakalan muncul tamu aneh sore itu. Sementara itu, kerumunan makin ribut. Ada yang berdoa kenceng, ada yang ngeluarin ponsel buat live di TikTok sambil ngomong, Guys, kalian lihat kan? Ini real, bukan editan. Sumpah demi apapun ini asli di alun-alun." Penonton di live streaming langsung banjir komentar, ada yang ngetik doa, ada yang ketawa, ada juga yang bilang itu cuma prank. Tapi jelas, yang di alun-alun sendiri udah keringetan dingin campur panik. Seorang remaja putri yang dari tadi syuting pakai ring light portable sampai teriak-teriak kegirangan, akhirnya ketemu konten beneran, bukan cuma ngikutin tren joget. Saking semangatnya, dia lupa kalau sebenarnya itu serem. Bahkan, beberapa orang nyorakin dia biar lebih dekat ke Roku Rokubi, tapi tentu aja dia langsung mundur sambil bilang, jangan gualah, masa gue yang disuruh duluan."
Di pojokan alun-alun, ada grup bapak-bapak pensiunan yang lagi main gaple. Awalnya mereka santai aja, tapi begitu ngeliat leher Rokurokubi makin panjang, mereka langsung berhenti main. Satu orang nyeletuk, "Wah, itu leher bisa sampai ke langit. Kalau dipakai buat jemur cucian, bisa muat sekelurahan." Semua ngakak, tapi tawa mereka cepat berubah jadi teriakan kaget ketika Rokurokubi mendekat ke arah mereka. Suasana makin kacau. Ada motor jatuh karena pemiliknya buru-buru lari, ada balon meletus bikin orang makin panik. Bahkan ada anak kecil yang saking takutnya malah ketawa ngakak karena gak ngerti harus ngapain. Sementara Rokurokubi tetap melangkah pelan. Wajahnya dingin, matanya menatap lurus, dan lehernya melayang-layang di udara kayak ular raksasa. Namun di balik semua kepanikan, ada juga orang-orang yang justru kreatif. Seorang mahasiswa langsung buka aplikasi Twitter, buru-buru ngetik, "Breaking news, alun-alun diserang hantu Jepang leher panjang. Kabur aja dulu." Gak butuh lama, cuitannya langsung di-retweet ratusan kali, netizen lain menambahkan meme kocak. Bahkan ada yang edit foto Rokurokubi jadi kayak model iklan shampoo. Dengan caption, "Rambut panjang aja biasa, leher panjang baru luar biasa." Waktu terus berjalan, dan Rokurokubi makin memamerkan keanehannya. Lehernya udah sepanjang tiang bendera, melilit ke kiri dan kanan, bikin beberapa orang tambah shock. Tapi ajaibnya, beberapa anak muda malah joget di depan kamera dengan latar Rokurokubi, bikin video untuk TikTok. Mereka malah kasih caption, "Joget bareng tante leher panjang FYP." Bayangin betapa absurdnya situasi itu. Sebagian orang ketakutan setengah mati, sebagian lain malah bikin konten biar viral. Begitulah suasana sore itu di alun-alun. Dari yang awalnya cuma ramai karena ondel-ondel Rojali rambut-rambutan, mendadak berubah jadi arena pertunjukan horor kocak. Semua gara-gara Rokurokubi yang muncul pelan-pelan dari balik kabut, matanya tajam, mukanya pucat, dan lehernya memanjang kayak pipa ledeng bocor. Orang-orang kaget dengan cara masing-masing. Ada yang jatuhin es teh, ada yang kabur gak pakai sandal, dan ada juga yang malah sengaja nyalain kamera biar viral. Cerita ini jelas bukan kejadian biasa, tapi kombinasi aneh antara horor, humor, dan budaya populer zaman sekarang. Rojali sendiri bukannya takut, malah berdiri dengan santai seakan-akan semua keanehan yang terjadi sore itu hanyalah bagian dari acara hiburan rakyat. Tubuhnya yang tinggi besar menjulang dengan wajah khas ondel-ondel yang tersenyum kaku, membuat orang-orang yang masih bertahan di alun-alun sedikit merasa lega. Rambutan-rambutan merah di rambutnya bergoyang pelan, ditiup angin sore yang lembut, seolah-olah sedang melambai ramah kepada Rokurokubi yang baru saja memperlihatkan kebolehannya memanjangkan leher. Ada yang bilang, pemandangan itu seperti dua makhluk lintas budaya sedang saling menyapa, satu ondel-ondel dari Betawi dengan rambut buah rambutan yang nyeleneh, dan satu lagi hantu Jepang yang dikenal menyeramkan tapi kini terlihat lebih mirip boneka Slinky yang kepanjangan. Di bawah kaki Rojali, seekor rusa jinak ikut jadi tontonan tambahan. Rusa itu tampak tenang, mondar-mandir santai di sekitar ondel-ondel seperti seorang satpam komplek yang tahu betul siapa tamu yang boleh masuk dan siapa yang mencurigakan. Sesekali rusa itu berhenti, mengendus tanah, lalu menatap Rokurokubi dengan tatapan, "Ah, ini cuma manusia leher panjang, bukan masalah besar." Bahkan ada anak kecil yang nyeletuk, rusa itu kayaknya lebih berani dari bapak gue deh." Orang-orang yang mendengar langsung ngakak, meski dalam hati masih deg-degan. Aneh tapi nyata, kehadiran rusa itu justru bikin suasana lebih adem, seperti ada penjaga damai di tengah keributan. Sementara itu, Rokurokubi mulai unjuk kebolehan. Lehernya pelan-pelan memanjang, mulanya hanya 1 meter, lalu 2 meter, hingga akhirnya nyaris menyentuh lampu jalan yang menyala redup di alun-alun. Warga yang melihat langsung pada histeris. Ada yang teriak ketakutan, ada yang kejedot tiang listrik karena panik, ada pula yang malah sibuk rekam video buat diunggah ke TikTok. "Gila, ini konten auto FYP," teriak seorang remaja sambil lompat-lompat, padahal temannya sudah hampir pingsan saking takutnya. Rokurokubi menoleh dengan leher super panjangnya, wajah pucatnya mendekat ke arah kamera salah satu warga. Hasilnya, 1 desa heboh, dan 1 internet penuh tawa. Rojali tetap tak bergeming. Ia berdiri kokoh bagai patung hidup, seolah sedang berkata dalam diam, "Santai bro, gue di sini." Rambutan di rambutnya terus bergoyang, kali ini makin liar karena tertiup angin yang makin kencang. Dari jauh,
Buah-buah itu seperti lampu kelap-kelip yang ikut jadi properti panggung tak terduga. Beberapa anak kecil bahkan mulai berdebat, itu rambutan asli apa bohongan sih? Ada yang berusaha lari ke arah Rojali buat manjat dan petik rambutan, tapi langsung dihalangin sama rusa yang sigap. Rusa itu berdiri tegak di depan anak kecil, bikin si anak mundur sambil manyun. Orang-orang yang lihat kejadian itu malah ngakak lagi. Bayangin aja, seekor rusa jadi satpam rambutan di rambut ondel-ondel. Roku-Rokubi makin lama makin pede. Lehernya terus dipanjangkan, sampai-sampai bisa melilit tiang bendera di alun-alun. Orang-orang makin teriak. Tapi sekarang bukan cuma karena takut, melainkan karena takjub. Ini kalau jadi penari ular pasti laku keras deh. Celetuk seorang bapak-bapak yang sambil pegang gorengan. Suasana jadi campur aduk. Takut, kagum, lucu, dan absurd. Seakan-akan yang mereka saksikan bukan lagi kejadian mistis, tapi semacam pertunjukan sirkus dadakan. Bahkan ada pedagang kaki lima yang buru-buru naikin harga dagangannya, soalnya yakin malam itu bakal makin rame. Di tengah semua kekacauan, Rojali tetap jadi pusat perhatian. Walau Roku-Rokubi melakukan atraksi luar biasa dengan leher panjangnya, aura Rojali masih lebih kuat. Wajah ondel-ondel yang tegas dengan senyum khasnya seakan bilang pada semua orang, "Tenang, gak usah panik. Ini cuma tontonan bonus dari Tuhan." Orang-orang yang tadinya mau kabur jadi milih bertahan, meski tangan mereka masih gemetaran pegang HP. Anak-anak kecil malah mulai joget-joget, nyanyi lagu viral sambil ngeliatin Roku-Rokubi. Bayangin, hantu Jepang dengan leher panjang bisa jadi latar TikTok dance bareng bocah-bocah kampung. Dan disitulah letak kelucuannya. Bukannya jadi teror, Roku-Rokubi malah berubah jadi semacam badut tamu kehormatan. Lehernya yang panjang dipakai warga buat eksperimen konten. Ada yang edit jadi naga, ada yang tambahin efek lampu disco, ada juga yang kasih caption, leher panjang, sabar panjang, jodoh juga panjang. Semua tawa itu pecah karena satu alasan sederhana. Rojali tetap tenang, rusa tetap santai, dan rambutan tetap bergoyang. Seakan-akan alam semesta kompak bilang, "Udah bro, jangan takut, ketawain aja." Tapi bukannya jadi horor, malah berubah total jadi tontonan lucu. Bayangin aja, suasana yang tadinya mencekam, penuh teriakan panik, tiba-tiba meledak jadi gelak tawa hanya gara-gara celetukan polos seorang anak kecil. Dengan suara lantang yang khas bocah kampung, dia teriak ke ibunya, "Bu, itu lehernya kayak odol dipencet sampai keluar panjang." Seketika, semua orang yang dengar langsung ngakak gak karuan. Ibu-ibu yang tadinya pucat ketakutan sampai ketawa sambil pegang perut. Bapak-bapak yang tadi udah siap-siap lari malah jatuh terduduk gara-gara gak kuat nahan tawa. Dan para remaja yang tadinya serius ngevideo buat bahan horor di TikTok berubah niat jadi bikin konten komedi. Teriakan polos itu benar-benar jadi pemantik perubahan suasana. Roku-Rokubi, yang niat awalnya nakutin orang biar pada kabur, justru jadi bahan olok-olok massal. Anak kecil itu sendiri makin semangat karena merasa berhasil bikin satu alun-alun ketawa. Dia bahkan mulai ngelanjutin ocehannya, "Bu, lehernya kalau diputer-puter bisa jadi selang air nggak? Atau bisa buat jemuran?" Orang-orang yang udah nggak kuat nahan ketawa makin terbahak. Ada yang sampai bersin saking kerasnya ketawa, ada juga yang sampai jatuhin HP dari tangan gara-gara ngakak mendadak. Bayangin aja, hantu Jepang yang harusnya bikin bulu kuduk berdiri, malah jadi kayak badut ulang tahun yang dikomentarin anak-anak dengan polos. Roku-Rokubi kelihatan kaget, ekspresinya bengong, kayak gak percaya kalau kekuatan, seramnya dipatahkan cuma dengan satu kalimat kocak. Matanya melotot, bibirnya gemetar, tapi bukan karena marah. Lebih kebingung, ini manusia kok aneh-aneh banget ya? Gelombang tawa makin menjadi-jadi ketika salah satu bapak-bapak nyeletuk, "Bener juga tuh, kalau lehernya bisa keluar panjang gitu, enak banget kalau dipakai narik jemuran di lantai 3. Semua langsung meledak lagi. Ada juga remaja kreatif yang langsung bikin meme di HP. Foto Roku-Rokubi diedit pakai efek leher berubah jadi odol yang lagi dipencet. Captionnya, "Pasta gigi rasa horor, kemasan ekstra panjang." Meme itu langsung di-share ke grup WhatsApp, dan cuma dalam hitungan menit sudah nyebar ke sosmed. Tiba-tiba tagar kabur aja dulu naik. Tapi bukan karena orang takut, melainkan karena semua orang bikin lelucon kocak soal leher Roku-Rokubi. Dunia maya pun ikut heboh, padahal kejadian di alun-alun masih berlangsung. Rojali, si ondel-ondel dengan rambut-rambutan,
tetap berdiri tegak sambil goyang pelan diterpa angin sore. Dari jauh, dia terlihat kayak penonton VIP yang sengaja dia menikmati tontonan absurd ini. Rambutan-rambutannya goyang ke kanan-kiri, seakan-akan ikut ketawa bareng warga. Rusa yang mondar-mandir di bawah juga makin santai, bahkan sempat duduk sebentar sambil liatin Rokurokubi dengan tatapan, kok bisa sih kalah sama anak kecil? Semua itu makin bikin suasana konyol. Ada orang nyeletuk, itu rusa kayaknya lebih bijak daripada kita deh. Dan orang-orang pun ketawa lagi. Rokurokubi yang tadinya mau menakut-nakuti, akhirnya sadar kalau situasi udah nggak bisa dikendalikan. Dia coba bikin lehernya makin panjang, bahkan sampai melilit tiang bendera, berharap orang-orang bakal teriak histeris lagi. Tapi apa yang terjadi? Anak kecil tadi justru tambah semangat. Dia teriak lebih keras. Bu, lehernya kayak pipa PDAM bocor. Hahaha. Sontak semua orang ketawa lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ada yang sampai jongkok, ada yang kehabisan napas, bahkan ada ibu-ibu yang saking kerasnya ketawa jadi batuk-batuk. Rokurokubi cuma bisa bengong. Lehernya masih melilit tiang, tapi hatinya udah ciut. Mana ada hantu Jepang yang dipermalukan sampai segitunya? Sementara itu, remaja-remaja kreatif di pinggir alun-alun udah mulai bikin konten parodi. Ada yang bikin video dengan judul Leher Panjang Challenge, sambil pura-pura pakai selendang panjang ditarik-tarik kayak Rokurokubi. Ada juga yang langsung bikin filter Instagram dengan efek leher memanjang, lengkap dengan suara odol dipencet sebagai background. Konten itu viral dalam waktu singkat, bikin Rokurokubi makin salah tingkah. Bukannya ditakuti, dia malah jadi bahan hiburan generasi Z. Bahkan ada netizen yang bilang, fix, Rokurokubi masuk MCU versi kampung, villain gagal yang akhirnya jadi pelawak. Lucunya lagi, suasana alun-alun jadi kayak acara stand-up komedi massal. Orang-orang gak berhenti bikin komentar kocak. Ada yang bilang leher Rokurokubi bisa dijadiin antena TV biar channel kampung jernih. Ada juga yang bilang bisa dipakai buat jemur kasur lipat. Bayangin, hantu yang mestinya bikin takut, malah jadi inspirasi ide receh warga. Rokurokubi udah gak bisa ngapa-ngapain selain bengong dengan wajah pucatnya yang sekarang malah kelihatan lucu. Bahkan beberapa anak kecil ada yang berani ngasih lambaian tangan ke arah dia sambil ketawa, seakan-akan Rokurokubi cuma mainan baru yang bisa dilihat gratis. Dan yang paling bikin ngakak, ada pedagang cilok yang memanfaatkan momen itu. Dia teriak, "Cilok, cilok, beli cilok dapat bonus lihat leher panjang gratis." Orang-orang langsung ngantri sambil ketawa. Rokurokubi yang mendengar promo itu makin minder, karena sadar kalau dirinya dijadikan bahan dagangan. Alun-alun yang awalnya bisa jadi lokasi horor, malah berubah jadi pasar malam penuh tawa. Semua orang pulang dengan cerita konyol, dan dunia maya semakin heboh karena konten Rokurokubi yang gagal menakut-nakuti. Dari sinilah dia resmi dicap sebagai hantu terlucukan sepanjang sejarah. Nah, dari situlah muncul gelombang baru di dunia maya, tagar viral kabur aja dulu. Awalnya memang cuma dipakai buat bahan ngakak gara-gara ulah Rokurokubi yang gagal menakut-nakuti warga, tapi lama-lama tagar ini jadi sesuatu yang lebih dalam maknanya. Anak-anak muda langsung memanfaatkannya bukan hanya untuk bercanda, melainkan juga sebagai bentuk sindiran halus terhadap kondisi di negeri sendiri yang bikin banyak orang merasa resah. Di Twitter, Instagram, TikTok, sampai grup WhatsApp keluarga, tulisan dengan tagar itu bermunculan. Ada yang posting gambar Rokurokubi dengan leher panjang sambil dikasih tulisan, "Kalau hidup makin ribet, kabur aja dulu ke luar negeri." Ada juga yang bikin parodi video, orang kabur dari rumah karena dikejar tagihan listrik, lalu muncul tulisan, "Solusi gampang, kabur aja dulu." Semua itu bikin tawa, tapi juga nyentil hati banyak orang yang merasa kondisi nasional makin bikin pusing. Anak-anak muda, terutama yang lagi semangat cari peluang kerja atau kuliah ke luar negeri, menjadikan tagar itu sebagai simbol aspirasi. Mereka nulis status panjang tentang rasa kecewa pada kondisi di tanah air, sambil menyelipkan harapan bisa dapat kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Kalau di sini jalannya makin buntu, kabur aja dulu cari pintu baru di luar negeri, tulis seorang mahasiswa di akun medsosnya. Ada juga yang bikin gambar ondel-ondel Rojali dengan rambut penuh rambutan, dikasih efek bercahaya kayak lampu neon, terus ditulis caption, "Harapan harus tetap tumbuh, meski harus kabur aja dulu." Lucunya, netizen malah menambah berbagai versi lain. Ada versi ondel-ondel naik pesawat, ada yang pakai paspor,
Bahkan ada editan rusa jinak yang jadi petugas imigrasi. Semua itu viral, semua itu ramai, dan semua orang tiba-tiba jadi bagian dari obrolan besar yang awalnya cuma bermula dari candaan anak kecil di alun-alun. Ondel-ondel Rojali pun mendadak jadi simbol unik dalam cerita ini. Rambutnya penuh rambutan merah bukan lagi dilihat sekadar lucu, tapi ditafsirkan sebagai lambang harapan yang terus tumbuh. Rambutan itu seolah mewakili buah mimpi generasi muda yang masih segar, manis, dan bisa dipetik kalau berani mencoba. Rusa jinak yang mondar-mandir di sekelilingnya dilihat sebagai lambang penjaga. Pengingat bahwa meski ingin pergi jauh, tetap perlu ada ketenangan, kesabaran, dan penjaga moral di hati. Dan Rokurokubi, anehnya, ia juga ikut jadi simbol. Awalnya bikin orang tegang dan takut, tapi akhirnya malah jadi bahan tawa. Artinya, kadang hal-hal yang kita kira akan menghancurkan kita, justru bisa jadi bahan pelajaran, bahkan hiburan. Orang-orang melihat ketiganya, Rojali, rambutan, rusa, dan Rokurokubi, sebagai metafora kocak tentang kehidupan yang gak selalu serius, tapi tetap penuh makna. Viralnya tagar ini bikin banyak media lokal sampai internasional ikut menyorot. Ada portal berita yang menulis, fenomena Rokurokubi gagal nakutin, netizen Indonesia balik bikin meme. Ada juga media luar negeri yang kaget, karena tahu di Indonesia, ada ondel-ondel unik dengan rambut penuh rambutan. Mereka menulis, "From Jakarta to the world, ondel-ondel with rambutans goes viral with kabur aja dulu." Bahkan seorang influencer di Jepang sampai bikin konten khusus menirukan Rokurokubi, tapi sambil nyanyi dangdut koplo. Reaksi netizen makin heboh. Ada yang ketawa ngakak, ada yang bilang ini bukti kalau humor Indonesia memang paling kreatif, ada juga yang mikir, wah, jangan-jangan nanti bakal ada film kolaborasi hantu Jepang ketemu ondel-ondel Betawi. Semua itu menambah panjang daftar kehebohan yang awalnya gak ada yang nyangka bakal sebesar ini. Akhirnya, cerita sore itu di alun-alun jadi legenda baru di kampung. Orang-orang masih suka cerita ulang bagaimana suasana berubah dari tegang jadi ngakak, dari horor jadi hiburan. Anak-anak kecil dengan bangga bilang, "Aku yang pertama kali ngomong odol itu." Dan semua orang ketawa tiap kali dengar. Rojali tetap berdiri gagah sebagai simbol kebanggaan lokal, rusa jinak jadi kesayangan warga, dan Rokurokubi entah kemana perginya. Mungkin balik ke Jepang dengan hati remuk karena gagal nakutin orang Indonesia. Tapi warisan paling besar dari kejadian itu adalah semangat yang ditinggalkan. Bahwa tawa bisa jadi senjata menghadapi rasa takut, dan bahwa dari sebuah kejadian absurd bisa lahir inspirasi baru untuk melihat hidup dengan cara lebih ringan. Dari situlah kabur aja dulu bukan hanya jadi meme kocak, tapi juga jadi semacam kode diam-diam anak muda Indonesia untuk terus mencari peluang, meski kadang harus menempuh jalan lain yang lebih jauh. Alhamdulillah, selesai juga kisah konyol tentang ondel-ondel Rojali dengan rambut-rambutan, rusa jinak, dan Rokurokubi Jepang yang berubah jadi bahan tawa massal. Semoga cerita ini bikin kita semua tetap ingat untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berdoa agar diberikan rizki yang halal, berkah, dan melimpah untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Untuk hadiah, bagi yang jawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, insya Allah saya doakan bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Dan bagi yang jawabnya salah, jangan khawatir. Tetap saya doakan agar selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Jangan lupa komen juga request judul, apalagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian dengar. Sampai jumpa di kisah konyol berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.